Dok, kembali lagi artinya nih makin panas ya dengan Doktif. Pada akhirnya memblow up di sosmed sosok itu, pelaku itu. Dok, kenapa sih dok? Enggak sih, aku enggak ngajakin berantem siapa-siapa sih. Tapi kemarin kan aku ngelaporin ke pihak berwajib, lalu sudah diusut oleh pihak berwajib, itu aja sih. Jadi aku menyerahkan semuanya ke dalam hukum sih, dan ada fakta baru kan yang terbuka, itu aja. Aku juga kaget sih. Dan pada akhirnya ngeblow up si statement itu dok, apakah sudah terlalu gemes sama penggiringan opini dari pihak sebelah atau gimana dok? Oh enggak sih, lebih ke kemarin kan dapat video tersebut, dapat fakta, aku juga kaget, aku juga nggak tahu kan tentang video tersebut kan. Jadi dari fakta tersebut, ya buat aku kaget aja sih. Sebenarnya aku sempat mikir sih mau dipublikasi atau enggak, karena aku nggak mau berantem dengan orang. Tapi kan menurut aku kalau kebenaran yang memang harus dibuka ya, publik juga berhak untuk tahu kebenaran. Itu aja sih. Dan pada akhirnya pihak sebelah berbalas pantun, menyangkal. Nah itu yang sebenarnya aku males itu ya. Tapi kan sebenarnya yang pertama itu adalah pengakuan dari yang membuat gambar. Jadi yang ngebuat gambar adalah orang tersebut. Itu adalah pengakuan dari dia, dan beliau juga sudah tersangka. Beliau juga sudah ditangkap. Lalu apalagi yang mau kita ragukan lagi? Masa kita mau ragukan pihak yang berwajib juga kan? Jadi menurutku ya kalau misalnya bilang nggak kenal nggak apa ya nggak apa-apa, kan hak orang untuk menjawab semuanya. Dia yang ngebuat, sana yang posting. Ya hak orang untuk berkelit menjawab nggak apa-apa. Nanti jelasin aja di kantor polisi sih menurut saya. Tapi kan dok, dari Dokter juga kan membuat sayembara. Siapa menunjukkan kalau dirinya tidak menggunakan buzzer, tapi sedangkan yang dokter diposting di sosial media dokter kan itu buzzer dari Dokter sendiri. Nah itu gimana sih dok tanggapannya? Aku no comment deh, aku no comment. Aku nggak mau bahas itu. Pokoknya aku menyerahkan semuanya ke pasal hukum aja. Jadi yang aku share itu yang benar-benar sudah sudah komplit, sudah informasinya sudah A1. Oke? Terakhir dok, artinya di tengah hijrah ini kan luar biasa ya itunya perjalanan juga dokter juga hijrah, terus banyak banget hal-hal yang muncul di hidup dokter ini, banyak yang musuh-musuh lah. Gimana dokter menanggapinya dok? Ya apa-apa, bagi aku ini adalah perjalanan hidup, pendewasaan hidup sih. Aku percaya at the end of the day kita melihat di hasil akhirnya saja sih. Mengganggu dengan bisnis, apalagi kan hari ini juga lagi ada event juga. Nggak ada, kalau ganggu bisnis sih enggak ya. Alhamdulillah semuanya lancar, dari klinik, skincare, ini juga brand fashion, tadi dengan Ria Ricis juga, Dastar Sarwenda. Yap. Di F&B ku, di restoran-restoran semuanya aman sih, baik-baik aja sih. Besok juga aku direncanain berangkat ke Malaysia. Aku juga diterima langsung, mudah-mudahan ya, terima langsung oleh Dr. Zakir Naik juga. Kita akan, aku diterima langsung di sana juga. Jadi ya aku jalan aja sih. Akan membahas apa? Rezeki anak soleh. Akan membahas apa nih dok nanti dok dengan Belum tahu sih, Zakir Naik? tapi yang jelas aku diterima 2 kali sih. Nanti dengan Dr. Zakir Naik, nanti di Malaysia aku diterima di apartemen dia, mengulik tentang kehidupan pribadi dia. Kayak itu yang pertama deh. Itu yang pertama kali. Terus di tengah bulan kalau aku nggak salah ya, nanti dia akan rencananya dia berjanji akan datang ke podcastku. Berarti membungkam semua opini-opini. Aku nggak peduli dengan opini sih, aku jalan lurus aja. Banyak orang yang sayang dengan aku, banyak orang yang cinta dengan aku, dan memang ada beberapa orang yang iri dengan aku. Jadi ya kita jalan untuk orang yang mencintai kita aja sih. Aku nggak mau terdistract dengan orang yang iri, dengan orang yang benci. Orang yang sayang banyak, guru-guruku juga sayang dengan aku semua, orang respect semua dengan aku ya. Aku hidup untuk orang yang sayang dengan aku. Dok, persiapan kurban sendiri seperti apa dok? Sudah siap semuanya. Rencananya nanti tanggal 7 ya, aku nggak sempet tanggal 6, nanti tanggal 7 kita akan kurban ke masjid yang baru aku bangun. Di mana dok? Gimana dok? Tuh, dok? Di Bogor ya, sekitar arah Bogor. Aku ada bangun masjid pertamaku di sana, sekaligus peletakan batu pertama, sekaligus memberikan kurban di sana. Pada akhirnya membangun masjid apa dok yang menggugah? Dari dulu pengen bangun masjid, dari 2 tahun 3 tahun yang lalu aku suka ngomong dengan Ustadz Eri. Kalau dikasih kesempatan aku ngomong aku pengen bangun masjid, tapi aku nggak pengen punya masalah. Jadi aku pengen cari yang aman-aman aja, aku bilang minta bantu dikawal, dan akhirnya aku dapat tahun ini, insya Allah aku dapat kesempatan untuk bangun masjid pertama. Sapi. Sama ya kurban nanti pertama di sini, sekaligus peletakan batu pertama. Oke, terima kasih.